laboratorium zoonosis di Nongkojajar. Indikatornya yaitu perubahan alur pengiriman ini tidak menimbulkan dampak yang berarti terhadap tenaga dan dana, justru mempercepat waktu yang dibutuhkan karena letak laboratorium lebih dekat sehingga sistem dikatakan dengan fleksibel. Atribut yang ketiga yaitu acceptability atau akseptabilitas. Surveillance yang akseptabel adalah kegiatan surveillance yang pelaksana atau organisasinya mau secara aktif berpartisipasi untuk mencapai tujuan. Surveillance yang menghasilkan informasi yang akurat, konsisten, lengkap, dan tepat waktu. Contohnya, akseptabilitas sistem surveillance faktor risiko PTM berbasis Posbindu dinyatakan oleh informan memiliki akseptabilitas yang tinggi. Sistem dikatakan memiliki akseptabilitas tinggi karena adanya partisipasi instansi di luar sektor kesehatan. Indikatornya yaitu adanya partisipasi dalam pelaksanaan Posbindu Waria Kota Surabaya atau Perwakos, sekolah, RT RW. Selain itu juga penelitian tersebut dapat digunakan untuk kepentingan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain. Atribut surveillance yang keempat adalah sensitivity atau sensitivitas. Surveillance yang sensitif adalah surveillance yang mampu mendeteksi kejadian luar biasa atau KLB dengan cepat. Sensitivitas suatu surveillance dapat dinilai pada dua tingkatan, yaitu pada tingkatan pengumpulan data dan tingkatan pendeteksian proporsi suatu kasus penyakit. Beberapa faktor mempengaruhi sensitivitas suatu surveillance, antara lain yang pertama, orang-orang yang mencari upaya kesehatan dengan masalah kesehatan dan penyakit kasus tertentu. Yang kedua, penyakit atau keadaan yang akan didiagnosa. Yang ketiga, kasus yang akan dilaporkan dalam sistem untuk didiagnosa tertentu. Contohnya, sasaran Posbindu telah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Posbindu menurut Kemenkes RI pada tahun 2014, yaitu penduduk berusia lebih dari 15 tahun dengan indikator sistem surveillance memiliki sensitivitas yang tinggi dan adanya kesesuaian sasaran Posbindu, identifikasi faktor risiko, cakupan pemeriksaan, serta proporsi faktor risiko. Atribut surveillance yang kelima yaitu positive predictive value atau memiliki nilai prediksi positif. Surveillance yang memiliki nilai prediktif positif adalah kegiatan surveillance yang mampu mengidentifikasi suatu populasi atau sebagai kasus, yang kenyataannya memang kasus. Kesalahan dalam mengidentifikasi kejadian luar biasa disebabkan oleh kegiatan surveillance yang memiliki predictive value positif atau PVP rendah. Contohnya, tidak ada data kasus yang lengkap tentang faktor risiko penyakit tidak menular atau PTM yang benar-benar dikonfirmasi ahli atau laboratorium, menjadi alasan penilaian tidak dapat dilakukan. Indikatornya, surveillance memiliki predictive value positif atau PVP yang rendah. Contohnya, atribut surveillance yang keenam yaitu representativeness atau keterwakilan. Surveillance yang representatif
dan dilaporkan tiap hari ke Direktur Jenderal PP dan PL Kemenkes RI sebelum 24.00 WIB setiap harinya. Dan ketepatan waktu pelaporan Sisko Hatkes, embarkasi dan debarkasi haji antara Palangkaraya 2013 sebesar 100%. Indikatornya berdasarkan pelaporan yang tepat waktu mampu menghasilkan informasi yang tepat. Selanjutnya, atribut surveillance yang ke-8 yaitu kualitas data. Kualitas data menggambarkan kelengkapan dan fasilitas yang terekam pada sistem surveillance. Hal tersebut diukur dengan mengetahui persentase data yang up-now atau tidak bisa dan data yang blank, tidak lengkap, yang ada from surveillance. Sebuah sistem surveillance yang memiliki data dengan kualitas tinggi. Sistem tersebut dapat diterima oleh pihak yang berpartisipasi di dalamnya. Contohnya, kualitas dan jemaah haji yang masuk lengkap dan kualitasnya terjamin selama kegiatan embarkasi dan debarkasi. Laporan data dalam bentuk online dan dilaporkan setiap hari. Indikatornya, studi kasus ini memiliki kelengkapan dan validasi data yang tercatat dalam sistem surveillance serta kualitas data yang baik sehingga dapat mengetahui suatu penyakit. Selanjutnya, atribut surveillance yang terakhir yaitu stabilitas. Stabilitas berkenaan dengan reliabilitas dan ketersediaan sistem surveillance. Reliabilitas yaitu kemampuan untuk mengumpulkan lembaga dan menyediakan data secara tepat tanpa kesalahan. Sedangkan ketersediaan yakni kemampuan untuk dioperasikan ketika dibutuhkan. CDC pada tahun 2001. Contohnya, dalam studi kasus surveillance kesehatan haji, ini alat yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa komputer atau laptop yang dimiliki koneksi internet untuk mengirim laporan Sisko Hatkes. Penyimpanan data serta sifat peralatan yang digunakan dalam mengumpulkan dan menyimpan suatu data. Baiklah.